kelas 9 dari SMP Negeri 2 Gempol, Kabupaten Cirebon. Namun kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Wanita Purwani SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Gempol. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Oke, gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita lakukan percakapan observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya ambil proses pembelajaran di kelas pada profesi kelas ya. Tujuan observasi nanti untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran ya. Namun adapun tujuan observasi hari ini adalah sebagai persiapan awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap lagi ya Bu ya. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dulu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ya Bu ya? Iya, tujuannya ada 3 Ibu. Yang pertama, peserta didik memaknai gagasan dan perasaan dari puisi. Yang kedua, peserta didik menemukan makna tersirat dari puisi. Yang ketiga, peserta didik menggunakan kosakata baru yang bermakna kiasan dalam menyampaikan puisi. Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya yang ingin dicapai. Kemudian pertanyaan kedua, Bu, area pengembangan yang ingin dicapai atau dilakukan pada observasinya apa? Yang pertama, peserta didik memahami informasi berupa gagasan pikiran dari teks puisi. Yang kedua, peserta didik menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan simpati, kepedulian, empati dari teks puisi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai topik aktual dari teks. Oke, gitu ya. Saya ingin mendengar Bu ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas? Apakah strategi pembelajarannya menggunakan strategi apa, kemudian model pembelajarannya seperti apa, dan metode pembelajarannya bagaimana? Iya. Saya menggunakan metode tanya jawab, diskusi dan penulisan. Kemudian modelnya model problem based learning dan pendekatannya menggunakan scientific book. Ini berarti dengan pendekatan saintifik ya Bu ya. Iya. Boleh saya tahu itu ketika di kelas itu nanti menggunakan media pembelajarannya media apa ya Bu? Ya, medianya media komputer, laptop, proyektor, buku dan jaringan internet Bu. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya, kira-kira kapan nih Bu Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas? Iya. Pada hari Selasa Ibu, tanggal 27 Februari kelas 8 pada jam 1, 2 dan 3. Oke, berarti nanti hari Selasa minggu depan ya Bu ya, tanggal 27 Februari jam 1 dan 3 di kelas 8. Nah, berarti saya akan melihat dan mencatat apa yang Ibu lakukan di kelas tadi ya. Oke, sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapat review dari percakapan observasi hari ini? Ya, yang saya dapatkan ini gambaran apa media, pendekatan, kemudian metode yang harus dipersiapkan untuk observasi minggu depan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa kembali nanti di observasi di tanggal 27 ya. Oke, terima kasih. Ya, Ibu, sama-sama. Demikian percakapan praobservasi kali ini. Sampai ketemu di observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Pak Ekstratin. Nihil. Nihil. Tidak. Ada? Kelas 8 ada tidak? Tidak. Tidak ada. Kelas 8 B? Ada semua. Oke. Ibu sebelum dilanjutkan, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Adit. Baik.
lagi ya. Parafrase. Parafrase ini adalah mengubah puisi ke dalam bentuk prosa dengan menambahkan kata-kata tertentu di antara kata-kata dalam puisi sehingga makna yang masih cenderung abstrak bisa menjadi lebih konkret. Nah, ini adalah parafrase. Bentuk kegiatannya mengubah puisi ke bentuk prosa. Apa sih prosa itu? Ada yang tahu prosa? Prosa itu dikenal dengan fiksi. Adalah satu jenis dari karya sastra yang bersifat naratif dengan menceritakan suatu cerita, rekaan, khayalan dan tidak bersifat asli. Jadi, dari sebuah puisi kamu bisa mengubah menjadi prosa, menjadi sebuah cerita. Ceritanya itu boleh rekaan, khayalan atau tidak bersifat asli, berarti berimajinasi. Baik. Kemudian struktur teks puisi. Struktur teks puisi dibagi menjadi dua. Ada apa saja? Struktur ekstrinsik atau struktur batin. Berarti unsur intrinsik itu dari dalam, ya, dari dalam karya sastra itu termasuk karya sastra puisi. Kalau unsur ekstrinsik berarti dari luar karya puisi itu. Struktur fisik ada 5. Yang pertama rima, diksi, tipografi, majas, dan imaji. Rima di sini adalah bunyi, persamaan bunyi pada awal setiap kata dalam sebuah larik atau bait. Diksi ini adalah pilihan kata. Ya, di pilihan katanya bisa menciptakan efek keindahan dan makna. Yang ketiga yaitu tipografi, bentuk penataan baris, kemudian bentuk puisi dan penataan bait, cara penulisannya. Ya, bagaimana? Kemudian majas di sini rangkaian kata yang digunakan untuk melukiskan atau membandingkan objek sehingga menghasilkan efek keindahan. Majas ini bisa disebut dengan gaya bahasa. Terakhir yaitu imajinatif atau citraan, gambaran terhadap imajinasi pembaca melalui kesan indrawi. Nah, kesan indrawi ini dari penglihatan, kemudian penciuman, kemudian perasaan dan peraba. Ya. Itu adalah struktur fisik atau unsur ekstrinsik. Yang sekarang unsur intrinsik atau struktur batin. Ada 4. Yang pertama tema, nada, dan suasana. Ketiga, ya, sikap penyair. 4, amanah. Nah, tema itu apa? Ya, gagasan pokok yang terkandung di dalam teks puisi. Ya. Kemudian nada itu berkaitan dengan sikap. Bagaimana? Kemudian suasana berkaitan dengan apa? Keadaan jiwa pembaca. Apakah marah? Apakah sedih? Kemudian bahagia, senang, dan lain sebagainya. Itu nada dan suasana. Kemudian sikap penyair. Nah, sikap penyair ini terhadap persoalan yang diangkat dari puisi. Contohnya membela, ya, membela, melawan, sinis, protes, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu pesan moral. Apa itu pesan moral?
tersurat dan tersirat. Gitu ya. Nah, terima kasih. Itu adalah struktur batin dan struktur fisik dari puisi. Baik, kita akan lanjutkan. Setelah Ibu memaparkan materi tentang struktur intrinsik dan ekstrinsik, apakah ada yang belum paham? Paham semua? Paham ya? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan mencari struktur intrinsik dan ekstrinsik dari puisi karya W.S. Renda yang berjudul Gumahmu Ya Allah. Nah, Ibu akan membagikan. Jadi silakan nanti kalian cari struktur batin dan struktur fisik dari teks puisi ini. Nah, itu ada 6 soal yang perlu kalian kerjakan berkelompok. Silakan. Baik, kita akan lanjutkan ke presentasi tugas kelompok ya. Silakan kelompok Wahab untuk presentasi jawaban kelompokmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil parafrasa atau unsur-unsur yang terdapat di dalam puisi yang telah kamu diskusikan, tafsirkanlah isi puisi tersebut dengan bahasamu sendiri. Berisi tentang semua manusia tidak bisa melihat Tuhan, namun mereka sama-sama rindu kepada suatu Tuhan. Tempat singgah para umat manusia untuk berbondong-bondong beriman dan memohon kepada Tuhan. Agama adalah tempat di mana manusia berpulang, dan agama adalah tiap-tiap fondasi rumah keimanan, walaupun berbeda cara dan bahasa dalam mengenal dan berdoa kepada Tuhan. Kan yang ngobrol. Arti yang sama dalam berbahasa yang berbeda. Ini aja. Soal berikutnya, berdasarkan hasil penafsiran ayat isi puisi, rumuskanlah kesimpulan isi puisi tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri. Kita ambil sebuah pembelajaran bahwa manusia di ibaratkan Ada struktur intrinsik dan struktur ekstrinsik atau unsur fisik dan unsur batin. Unsur batin itu apa sih? Di dalamnya struktur batin atau unsur intrinsik itu yang pertama ada nada dan suasana, nada dan suasana, sikap penyair, ya, amanah, dan ajar. Kalau struktur fisiknya ada rima, diksi, Geografi, najas, imaji. imajinasi. Nah, itu adalah struktur fisik atau struktur fisik dan struktur batin. Baik, pembelajaran kita sampai di sini tentang teks puisi, ya, membaca teks puisi. Sampai ketemu minggu depan materi yang berbeda, yaitu tentang materi menulis teks puisi. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dewi Bahar, calon guru penggerak anak 9 dari SMP Negeri Borgol, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan melakukan pasca observasi dan saya ditemani oleh Ibu Warita Purwaningrum sebagai guru yang diobservasi. Ya. Kemudian saya juga didampingi oleh Ibu Elis Sismawati sebagai pengajar praktek di guru penggerak anak 9. Oke. Kita lakukan pasca observasi ya.
saya akan kembali itu area pengembangan pembelajaran saat pembelajaran di kelas kemarin. Ya, Capaian pembelajaran itu peserta didik dapat memahami beberapa gagasan dari materi menulis puisi tentang struktur fisik dan struktur dari puisi. Dari area pengembangan yang tadi, kira-kira sejauh mana area pengembangan bisa tercapai? Apakah sudah berhasil? Penilaian saya, anak sudah berhasil dalam tadi capaian pembelajaran tentang materi menulis puisi berdasarkan struktur batin dan struktur fisik. Tapi kita diskusi sudah ini ya, mungkin sudah ini. Kalau kali ada kurang kendala karena anak sering ribut gitu ya Bu ya. Jadi di kelas banyak yang nanya ini gitu, jadi nggak fokus ya. Jadi saya menjelaskan karena banyak yang ribut. Mungkin konsentrasinya agak kurang gitu. iya ya. Jadi itu ya itu kendalanya Oke. dari kendala yang dihadapi tadi nih, kira-kira gimana hal itu terjadi? Dari anak itu kan pembelajaran belajar pada jam siang, yang kebetulan saya dapatnya jam siang waktu itu, terus anak itu mungkin banyak Pak, aja nggak berkumpul yang komunikasi dan sebagainya ditambah mungkin dari ceritanya juga karena nggak terkontrol ya Bu ya. Jadi karena waktunya siang kan berpikirnya berbeda ya kalau jadi kira-kira dari beberapa yang mana ada solusi Saya harus menerapkan switching supaya anak itu konsentrasinya kumpul lagi. Gini, dari perubahan yang akan dibutuhkan kira-kira dilaksanakan perubahan yang tadi direncanakan ini kan di akhir karyanya ya yang awal puasa jadi setelah masuk ke bulan puasa dan kemudian mudah-mudahan apa yang tercapai kita komunikasi lagi nanti terima kasih banyak ibu atas waktunya.